Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizi Maiko Handa Azmi dengan NIM 2514010282. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, hambatan belajar, atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak seusianya di sekolah reguler. Dalam 30 tahun terakhir, telah ada upaya internasional besar untuk mendorong perkembangan pendidikan inklusi. Dorongan besar untuk pendidikan inklusi diberikan oleh Konvensi Dunia tentang Pendidikan Berkebutuhan Khusus pada tahun 1944. Seperti yang dituju oleh bagian penting, langkah menuju sekolah inklusi dapat dibenarkan berdasarkan sejumlah alasan: adanya pembenaran pendidikan, persyaratan bagi sekolah inklusi untuk mendidik semua bersama. Bagaimana pendekatan siswa menyeluruh? Pengalaman internasional telah menuntun untuk merumuskan kerangka kerja, menempatkan sekolah sebagai pusat analisis yang memperkuat poin bahwa langkah menuju inklusi baru difokuskan pada peningkatan kepastian sekolah-sekolah umum di lingkungan setempat. Ada beberapa negara pendidikan inklusi masih dianggap sebagai pendekatan untuk melayani anak penyandang disabilitas. Namun setara internasional, pendidikan inklusi dipandang lebih luas sebagai prinsip yang mendukung atau yang menyambut keberagaman di antara semua peserta didik. Bagaimana pengembangan sekolahnya? Untuk mengembangkan sekolah inklusi harus memperhatikan pembangunan konversus seputar nilai inklusi di dalam komunitas sekolah tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa pemimpin sekolah harus dipilih berdasarkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai inklusi. Mungkin adanya kurangan kepelatihan guru terhadap pendidikan inklusi. Guru merupakan dalam pemain kunci dalam proses pembelajaran, mengalami beberapa tantangan terkait pendidikan inklusi, yang dimana hal ini merupakan salah satu hambatan keberhasilan pendidikan. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam membangun lingkungan belajar inklusi yang baik dan memberikan dukungan yang tepat ketika mereka memiliki pemahaman dan kapasitas dasar yang terbatas untuk mengakomodasikan berbeda dari peserta penyandang disabilitas lainnya. Bagaimana integrasi pendekatan humanistik merujuk pada metodologi pendidikan yang mendorong kemasukan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa tersebut. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah mengembangkan pendekatan pedagogis yang berakar pada humanofis, bercirikan kemampuan beradaptasi dan mampu memenuhi kebutuhan khusus. Apa saja kebutuhan khusus di sana? Dalam konteks nasional yang berbeda, seorang yang umumnya dianggap memiliki kebutuhan khusus jika ia memiliki kesulitan belajar atau yang membutuhkan dukungan tambahan. Di kesulitan belajar yang dapat mencakup kondisi spesifik yang sering dianggap sebagai disabilitas seperti tunanetra dan lain-lainnya. Pendidikan kebutuhan khusus itu bagaimana dilakukannya? Pendidikan kebutuhan khusus dipahami sebagai pendidikan yang diberikan sekolah dan kelas, khususnya dengan kata lain tempat yang berbeda dari tempat siswa yang normal. Bagaimana sih secara singkat pendidikan inklusi tersebut? Pendidikan inklusi umumnya dikaitkan dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan interaksi antara pendidikan khusus yang dengan umum. Sejak tahun 1990-an, pejuang penyandang disabilitas telah mempengaruhi pandangan dunia tentang inklusi dalam pendidikan. Apa sih definisi pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi, hak atas pendidikan inklusi didefinisikan sebagai suatu proses budaya, praktik, dan
kebijakan dalam lingkungan pendidikan atau memenuhi beragam kebutuhan siswa, sekaligus memastikan penghapusan hambatan yang membatasi kehadiran siswa tersebut, partisipasinya, kehadirannya, dan prestasi peserta didik penyandang disabilitas tersebut. Apa sih ciri-ciri utama dalam pendidikan? Komentar umum nomor 4 tentang pasal 24 dikaitkan 7 ciri-ciri yang berkaitan dengan pendidikan inklusi, yaitu lingkungan pendidikan yang holistik, pendekatan holistik terhadap individu, guru yang didukung, penghormatan dan penghargaan terhadap keberagaman, lingkungan belajar yang sama, pengakuan terhadap komitmen, dan lain-lainnya. Apa sih seluruh lingkungan pendidikan tersebut? Pemahaman yang lebih luas tentang pendidikan inklusi ditambah dengan komitmen dari kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk mencapai pendidikan inklusi yang di semua tingkatan dalam membangun budaya yang tepat. Banyak orang yang berkonsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan. Pendidikan inklusi yang mendasar bagi konsep inklusi sosial bergantung pada kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Sangat penting untuk memahami hubungan antara lingkungan belajar dengan komunitas yang lebih luas agar dapat memahami atau membangun masyarakat inklusi. Bagaimana konsep pendidikan inklusi tersebut? Pendidikan inklusi mulanya berfokus pada integrasi anak berkebutuhan khusus saja. Namun, konsep ini berkembang menjadi lebih luas, yaitu mencangkup semua hambatan dalam akses dan proses belajar, baik dari segi disabilitas yang umum, hambatan belajar, dan lain-lainnya. Yang kedua itulah bagaimana pentingnya pendidikan inklusi tersebut. Pendidikan inklusi penting karena merupakan hak dasar seorang siswa, seorang peserta didik. Pendidikan inklusi memiliki alasan praktis dalam meningkatkan efisiensi sistem pendidikan dengan mengurangi angka putus sekolah, pengulangan kelas, dan kegagalan belajar. Yang dimana di pendidikan inklusi ini semua orang tersebut harus dapat kepentingannya sendiri, dapat hak dasarnya seorang peserta didik, bukan hanya sebagai melaksanakan tugasnya saja, tetapi dia harus mendapatkan hak dasarnya, baik dari angka keputusan sekolah, pengulangan kelas, dan kegagalan belajar. Bagaimana kelompok yang terkucilkan dalam pendidikan? Kelompok yang sering mengalami pengucilan dalam pendidikan meliputi anak-anak yang kurang mampu, anak-anak di daerah terpencil, karena di daerah anak-anak terpencil tersebut banyak anak-anak yang dikucilkan oleh orang-orang, karena orang-orang berpikir orang-orang yang berada di dalam pedalaman tersebut itu termasuk orang-orang yang kurang pemahamannya gitu. Yaitu selanjutnya adalah kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Mereka bisa tidak pernah sekolah atau putus sekolah atau tetap sekolah tetapi tidak belajar secara efektif. Berbeda dengan orang-orang yang berada di kota yang memiliki kemampuan, yang memiliki belajar yang secara efektif yang baik. Selanjutnya itu adalah apa sih strategi mewujudkan pendidikan inklusi tersebut? Untuk mewujudkan pendidikan inklusi diperlukannya perubahan singkat, kebijakan, dan praktik. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mendukung pemerataan pendidikan, menyediakan data yang akurat tentang kelompok yang terpinggirkan, baik dari orang yang pedalaman, yang disabilitas, yang putus sekolah, dan lain-lainnya, serta mengembangkan program khusus untuk mereka, dan gurunya juga harus perlu ditarik untuk mengajar secara inklusi dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua siswa tanpa memandang perbedaan seperti kemampuan, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun disabilitas. Konsep ini berlandasan pada hak asasi manusia atau HAM dan prinsip mendalam sosial.
Ada banyaknya tujuan pendidikan inklusi tersebut yang mana pertama itulah menghilangkan diskriminasi dan pengucilan dalam pendidikan. Yang kedua itulah memberikan akses pendidikan bagi semua siswa, baik yang disabilitas, latar belakang yang kurang, putus sekolah, orang yang pendalaman, termasuk itu harus diberikan pendidikan yang merata semuanya. Yang ketiga itulah menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata. Yang ketiga itulah mengembangkan potensi setiap individu secara maksimal. Pendidikan inklusi berkembang dan berbagai gerakan global seperti program-program Education for All, pendidikan untuk semua. Yang kedua itu adalah pernyataan Salamanca. Yang ketiga itulah Konvensi Hak Anak. Sekolah menjadi pusat utama dalam penerapan pendidikan inklusi, yang dimana guru memiliki peran penting di dalamnya. Prinsip pedagogi inklusi yang pertama itu adalah menghargai keberagaman. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, mendorong partisipasi semua siswa. Ada berapa banyak tantangan pendidikan inklusi. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas. Yang ketiga adalah kesiapan guru yang mereka perlukan. Yang ketiga adalah sistem pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung. Dari banyaknya penjelasan yang saya jelaskan tadi, baik bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang anak yang menyandang disabilitas tersebut harus memenuhi kebutuhannya. Baik dari pemerintah harus memenuhi kebutuhan seorang penyandang disabilitas, karena seorang peserta didik yang penyandang disabilitas tersebut atau latar belakangnya kurang atau putus sekolah harus mendapatkan pemerataan yang baik, mendapatkan sekolah yang baik sesuai dengan pendidikan. Bahwasannya pendidikan tersebut harus dapat oleh anak-anak baik disabilitas dan lain-lainnya. Mungkin sekian video tentang pendidikan inklusi yang saya buat. Saya pamit undur diri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.